Selamat malam guys. Welcome back to my channel di Liputan Motovlog. Oke guys, kali ini gue lagi naik ride. Sekarang masih di bulan puasa. Kalau night ride itu enak, soalnya sepi. Jadi guys, di video kali ini gue mau bahas tentang motor gue ini, yaitu CBR 150R CBU Thailand. Soalnya dari video gue yang tentang review CBR punya gue ini, alhamdulillah ternyata banyak yang suka. Itu banyak yang komen, nanya-nanya. Jadi kalau gue lihat motor ini biarpun sudah lumayan tua, ternyata sekarang nih mulai rame lagi peminatnya. Jadinya apa salahnya kita bahas lagi. Jadi buat yang masih mau tahu ya, yang masih pengen beli gitu dan mau tahu tentang motor ini, jadi bisa lihat di review gua gitu. Tapi lebih baik kalian lihat dulu di review yang pertama ya guys. Review pertama motor gua tuh bisa kalian lihat di pojok kanan atas. Nanti baru kalian lihat review yang ini. Jadi kali ini gue mau review tentang keunggulan motor CBR ini. Jadi CBR yang Thailand ini. Tapi semuanya ini menurut pendapat gue pribadi ya guys. Jadi review ini murni pendapat gue. Nanti juga gue bakal bikin kekurangannya di video selanjutnya. Jadi kali ini kelebihannya dulu guys. Jadi yang pertama itu soal mesinnya. Jadi mesinnya ini kalau kata orang-orang istilahnya bore up. Gue juga gak seberapa ngerti sih tentang mesin, cuma yang jelas bagus aja katanya. Sama tuh kayaknya sama mesinnya GSX, sama-sama bore up. Intinya sih kalau soal mesin, keunggulannya itu biarpun sudah tua, dia masih apa ya, bandel ya istilahnya. Jadi mesinnya ini bandel. Biarpun sudah tua, itu gua nggak ada keluhan soal di mesinnya. Dan juga kalau soal speeding bisa dilihat sendiri, nggak malu-maluin biarpun udah dibilang cukup tua. Itu nggak malu-maluin buat speeding. Dan intinya sih kalau CBR kan buat yang baru, mulai facelift sampai yang sekarang itu yang 2021, itu masih banyak keluhannya di klotok-klotok itu. Nah, buat motor ini anti klotok-klotok guys. Intinya sih di sana. Itu soal mesin ya. Kita bahas yang lain kelebihannya. Itu kalau gua kelebihan yang lainnya dari desain ya. Desainnya biarpun dia 150 cc, bodinya besar.
itu gue suka. Jadinya terlihat lebih garang. Biarpun dia karena ini desainnya desain 2011 ya. Awalnya motor ini keluar kan 2011. Jadi itu belum kayak sekarang. Kalau motor zaman sekarang tuh kan desainnya ngarahnya ke lancip-lancip ya guys. Nah, kalau motor ini desainnya tuh masih agak-agak bulat gitu. Jadi ini motor desainnya masih agak bulat. Cuman dibandingkan sama CBR 150 yang facelift atau GSX sekalipun ya, itu kan desainnya motornya lebih kecil tuh. Kalau ini lebih pas aja menurut gue, lebih gede. Itu yang kedua. Yang ketiga itu ada di tangkinya guys. Jadi tangkinya ini lumayan besar. Kapasitasnya itu 13,1 liter. Nah, dengan tangki yang besar ini jadinya bakalan lebih jarang mampir ke pom bensin ya guys. Karena kapasitas bensinnya yang lumayan. Nah, terus karena memang besar dari sananya, jadi tangkinya ini asli nggak pakai kondom guys. Jadi besarnya ini emang asli gitu. Seneng aja ngelihatnya. Nah, yang besar gini guys tangkinya. Sepi. Itu yang ketiga. Kalau yang keempat yang gua anggap sebagai kelebihan motor ini itu adalah sasisnya guys. Nah, jadi sasisnya itu pakai yang tipe twin spar. Buat yang nggak tahu twin spar itu Delta Box kalau di Yamaha. Sasis ini kelihatannya lebih kekar kalau dari visualnya. Jadi biasa dipakai tuh kalau buat di motor-motor MotoGP gitu kan. Di CBR 600, CBR 1000 itu sasisnya twin spar semua. Sedangkan kakaknya sendiri CBR 250 yang CPU Thailand ya, itu pakai sasisnya tralis. Jadinya bahkan kalau menurut gua yang CBR 150 ini lebih keren gitu kalau dari body. Kalau dari speed ya oke, memang 250 ya. Waduh guys, karena ini night ride ya, jadinya jalanan sepi. Lampu merahnya banyak yang gua terabas. Jangan ditiru, harap jangan ditiru.
Nah terus guys, kalau pakai motor ini karena memang dia tipenya sport ya, jadi di sini gue baru nyadar ternyata CC itu nggak melulu mana yang makin besar dia yang makin bertenaga atau makin kencang gitu. Ternyata CC itu nggak melulu begitu gitu. Jadi ini motor karena dia tipenya sport, jadi untuk top speednya ataupun akselerasinya itu jauh berbeda sama motor yang lain. Nah, jadi contohnya gue udah review ya untuk motor yang lain. Contohnya itu kayak W175, gue udah review sendiri, Kawasaki ya. Padahal kan 175 cc. Jadi kan gue pikir 175 lebih besar cc-nya, lebih kencang dong harusnya gitu kan. Itu kan untuk orang kayak gue yang awam soal mesin ya. Dan ternyata nggak gitu guys. W175 karena mungkin bukan sport ya mesinnya, jadi ya nggak terlalu kencang juga gitu, bahkan kalah sama motor ini gitu dari segi akselerasi maupun top speed. Terus bisa lihat di review gue yang lain juga tuh, Yamaha Saber ya punya gue, itu kan sama-sama 150 tuh cc nya, tapi dia beda karakter juga mesinnya gitu, karena motornya motor naked ya. Untuk di akselerasi oke, tapi di top speed ternyata ya kalah juga gitu, biarpun sama-sama punya 6 speed gitu kan. Jadi karena ini motor sport, jadi untuk ngebut, bukan ngebut-ngebutan ya untuk sesekali ditarik itu lebih pede guys. Kalau motor sport kan posisi ridingnya juga agak nunduk tuh, jadi lo lebih fokus lihat jalan. Kita mampir di pom bensin dulu guys. Iya, enteng banget. Oke, lanjut guys. Kita udah isi bensin. Selanjutnya yang satu itu tuh, ternyata konsumsi BBM-nya juga irit guys. Jadi pernah gua tes ya soal konsumsi BBM. Itu untuk konsumsi BBM yang speeding terus dari Karawang ke BSD, itu cuma sekitar 40 per 1 liter. Jadi 1 liternya kira-kira 40 km-an.
Irit dong, karena itu juga nggak jauh beda sama konsumsi BBM Honda Beat gitu. Jadi dengan speednya punya motor sport, tapi konsumsi BBM-nya punya Honda Beat. Gimana nggak lo untung gitu kan? Jadi untuk yang lagi-lagi bakalan nanya nih, worth it atau enggak nih sekarang udah tahun 2021 beli secondnya motor ini gitu. Kalau dari gua worth it, karena kelebihannya yang satu lagi nih, cocoknya di sini nih. Kelebihannya itu harganya sudah murah banget guys, sudah murah banget. Ya itu bisa jadi kelebihan dong. Jadi harganya itu cuma kisaran di angka 14 sampai 17 juta untuk yang 150 cc ya. Yang 250 itu kisaran 19 juta sih. Sebenarnya kalian bisa lebih murah juga dibilang kalau mau beli yang 250. Cuman ya kalau 250 berarti kan ada perbedaan ya dari segi maintenance-nya. Situ aja. Kalau yang lu cari sebenarnya untuk di perkotaan yang nggak mau ngebut-ngebut banget gitu, gue lebih saranin yang 150 cc karena maintenance-nya bakalan lebih murah. Kalau lo nyarinya cuma dari body doang juga malah lebih kekar yang ini daripada 250 nya gitu. Sedangkan kalau dulu harga barunya itu ada di angka 40 jutaan guys. 40 juta di tahun 2012 2011 2012 40 juta loh. Kalau CBR yang 2021 ini keluar harganya 40 juta gitu. Ini di 2021. 10 tahun yang lalu 40 juta itu jauh lebih besar dong. Tapi itu juga dikarenakan ya motor ini build up ya. CBU itu completely build up. Jadi dikirim utuh-utuh bulat gitu. Udah jadi dikirim dari Thailand ya. Mungkin karena pajaknya juga besar ya. Kemudian yang gua garis bawahi di sini, karena motor ini sudah nggak ada lagi di pasaran ya untuk kelas barunya, berarti limited dong gitu. Jadi buat lo semua yang pengen jadi kolektor kah gitu, bisa juga, karena motor ini juga nggak banyak banget gitu di pasaran. Tapi kalau gue lihat peminatnya tuh sekarang mulai banyak lagi. Terbukti dari banyak yang nanya-nanya tuh di komen-komen video-video gue gitu.
Dan yang terakhir, dari build up keseluruhannya ya, dari twin spar-nya kah, dari bodinya kah, dari stikernya kah, itu gua akuin top banget guys, top banget ya. Karena motor ini jatuhnya kan impor ya, motor impor jauh-jauh dari Thailand gitu, dan ternyata sampai sini tidak mengecewakan. Itu lo bisa lihat ya dari semua motor yang CBU Thailand gitu, motor CBR ini maksud gua, itu dari segi warna di body, terus bodinya juga gitu. Kalau punya gua kan orange nih, yang Repsol. Itu bahkan warnanya itu masih terang banget guys, setelah 7 tahun umurnya ya. Setelah 7 tahun umurnya itu warnanya masih terang banget. Stikernya itu enggak ngelopek atau jadi kasar gitu bodinya, enggak. Kalaupun ada lecet di motor gue itu ya karena pemakaian gitu, bukan karena bodinya yang rusak kena panas atau gimana, enggak. Jadi build up-nya itu benar-benar top dah. Kualitasnya ya impor, memang benar-benar bagus gitu. Terus juga dari twin spar, kalau twin spar itu kan dia ada las-lasannya tuh guys. Nah dari las-lasannya juga itu rapi banget, dan gue lihat itu enggak ini ya, tebal terus nggak kasar gitu, mulus lah pokoknya. Jadi dari build up bodinya itu bagus, mantap jiwa. Ya logikanya juga kayak misalkan kita nih pengen ekspor barang kita, pasti yang kita kasih yang terbaik dong. Nah disitulah kenapa mungkin motor ini bagus, untuk yang masuk ke Indonesia itu bagus semua gitu. Oke guys, gue mau lanjut riding dulu. Sekian dulu video dari gua. Thanks for watching. See you in the next video.